Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dan jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab. Berilah kami hikmat bijaksana dan cerdas, agar kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami bisa melakukan, juga bisa memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 9 ayat 29 yang mengatakan, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih sekolah waktu itu ada acara, yaitu acara ekstra pendakian gunung. Sebelum melakukan pendakian itu diberi pengarahan dan diberi petunjuk pelaksanaan untuk mencapai suatu tempat titik tertentu di dalam ketinggian itu. Selama pendakian diharuskan berhenti di pos, yaitu untuk menemukan petunjuk teknis arahan langkah selanjutnya agar tidak tersesat. Dan setiap pos itu punya peran menuntun tiba di tempat tujuan. Demikian juga Paulus. Paulus di awal pelayanannya sesudah Paulus bertobat, Paulus sudah terbentur hambatan-hambatan yang sangat serius. Hendak dibunuh. Paulus hendak dibunuh sama orang-orang Yahudi di Damsyik. Dia juga dicurigai dan ditolak jemaat Kristus di Yerusalem. Jadi orang-orang jemaat Kristus yang di Yerusalem itu masih trauma kepada Paulus. Karena apa? Karena Paulus ini sebelum bertobat itu adalah dia suka menganiaya orang-orang jemaat Kristus di Yerusalem ini. Dan setelah dia melihat bahwa Paulus itu begitu gencar untuk memberitakan firman Tuhan, orang-orang Yahudi ini ingin membunuh Paulus. Bapak Ibu Saudara, gencarnya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Paulus memaksa dia harus pulang kampung. Dia pulang ke kota kelahirannya, yaitu di Tarsus. Itu bisa kita baca, yaitu di Kisah 9 ayat 30. Sepertinya langkah Paulus itu terhenti di situ. Boleh dikatakan pelayanannya gagal total. Namun rupanya memang pulang kampung itu boleh disebut juga menjadikan pos, yaitu pos kegagalan. Gunanya apa? Gunanya untuk merenung. Jadi untuk merenung yang harus dilaluinya dalam pelayanan menuju ke masa depan.
agar pelayanan yang akan dilaksanakan nanti ke depan itu lebih baik lagi dan lebih berhasil. Tuhan menyiapkan semuanya baginya. Sesudah dia tinggal di rumah atau di kampung halamannya beberapa waktu itu, tidak ada kabar sama sekali. Tidak ada kabar beritanya sama sekali bahwa dia itu sebetulnya total berhenti di dalam pelayanannya, sampai datang yaitu Barnabas mengajaknya ke Antiokhia. Jadi selama beberapa waktu ini Paulus itu terhenti dalam pelayanannya, sehingga Barnabas datang untuk mengajak dia ke Antiokhia, yaitu bisa dibaca Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25. Ternyata memang benar. Setelah dia berhenti sejenak di pos kegagalan itu, Paulus bangkit kembali. Dia mempunyai semangat yang berkobar-kobar luar biasa dalam memberitakan Injil tanpa ada rasa takut. Ini luar biasa. Luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kegagalan dapat menghampiri setiap orang. Kita pun tak luput dari kegagalan itu. Bahkan tokoh-tokoh besar waktu itu, waktu zaman dulu pun, sekaliber Thomas Edison, Albert Einstein pun, mereka juga pernah gagal. Bahkan kegagalannya pun berulang kali. Namun dia tetap melangkah. Dia tetap maju melangkah. Justru pelajaran pahit dari kegagalan itu menuntun mereka kepada keberhasilan. Memang, bila kita sedang berhenti di pos kegagalan yang menyakitkan, kita sementara jangan menyerah. Jangan menyerah. Temukan pelajaran berharga yang memberi petunjuk. Bangkitlah. Terus melangkah, memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam untuk memanggil kita yang sedang berada di pos kegagalan untuk bangkit melayaninya. Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita. Kita memang bisa gagal, namun Tuhan tak pernah gagal dalam memimpin anak-anaknya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang diberitakan sungguh luar biasa Bapa, membangkitkan kami sehingga kami bisa berkobar-kobar, menumbuhkan semangat Bapa. Bapa, luar biasa. Terima kasih Bapa. Tolonglah kami bila kami terhenti di dalam pos kegagalan itu. Tuhan membangkitkan kembali agar kami bisa melayani-Mu dengan semangat yang berkobar-kobar Bapa, dan tidak mempunyai rasa takut Bapa. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa melaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, tolonglah kami. Bapa, tolonglah kami dan tolonglah teman-teman kami juga yang sedang sakit. Tuhan menyembuhkannya, dan yang sedang dalam pergumulan masalah ekonomi keluarga, Tuhan menolongnya dan Tuhan membuka jalan agar mereka semua berkecukupan Bapa.
Dan kepada teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan agar mereka bisa menemukan dan bisa mendapatkan pekerjaan itu. Dan yang sudah waktunya berumah tangga, Tuhan menolongnya, dan Tuhan mempertemukan mereka dengan jodohnya, sehingga mereka saling berpasangan. Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dengan hati mengharap, sungguh ku hampiri hadirat-Mu. Bawalah diriku Tuhan dalam rencana-Mu, menikmati lautan kasih-Mu.